Xiao Yan memilih untuk berbicara terus terang. Ia baru saja bergabung dengan konferensi kekacauan dan baru saja mengetahui berbagai identitasnya. Kren Immortal cukup cerdik. Ia tidak mempertanyakan lebih lanjut alasan perlakuan istimewa Xiao Yan. Sepertinya Xiao Yan tidak menyadarinya. Ia tidak ingin bertanya lebih lanjut dan berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya. Sesaat kemudian, Xuan Huang memuntahkan beberapa suapan darah hitam. Bayi itu, khawatir, melompat-lompat di depan Xuan Huang, merintih dan menggesek-gesekkan tubuhnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, peluk aku. Teriak Xuan Huang. Peluk aku, peluk aku. Ia tidak memiliki orang tua. Karena itu, ia menganggap Xuan Huang sebagai kerabat terdekatnya. Bercak-bercak merah muda di tubuh besar Xuan Huang perlahan menghilang. Sesaat kemudian, Xuan Huang memuntahkan seteguk darah hitam terakhir. Semua bercak di tubuhnya telah lenyap, racunnya benar-benar hilang. Setelah beberapa saat pemulihan, wujud besar Xuan Huang menghilang menjadi kabut hitam, menyatu menjadi sosok yang tinggi dan tegap. Ia segera melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yan dan Kren Immortal. Terima kasih banyak, kalian berdua. Jika kalian tidak datang, Xuan Huang pasti sudah binasa di sini, kata Xuan Huang serius. Xiao Yan merasa Xuan Huang tidak berbohong. Tidak ada alkemis di dunia Sanhai. Sekalipun ada racun, itu adalah racun yang diatur oleh aturan, dan ramuan biasa tidak dapat menetralkannya. Saudara Xuan Huang, sama-sama. Meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita sudah sering bertukar pikiran di konferensi Chaos. Kita harus saling membantu. Xiao Yan menangkupkan tinjunya, berkata, Xuan Huang akan mengingat kebaikan ini. Aku berutang budi pada kalian berdua. Jika Xuan Huang bisa membantu, aku tidak akan menolak. Xuan Huang berkata serius, ki dan darahnya belum pulih sepenuhnya. Aku khawatir racun ini sudah mengganggunya cukup lama. 5 racun ini, aku penasaran siapa yang mencoba membunuhmu. Racun ini bukan asli dunia Sanhai, melainkan dari alam ilahi kekacauan. Apakah ini sutra penghancur abadi? Kren Immortal lebih khawatir tentang sumber racun Xuan Huang. Xuan Huang tampak berpikir, seolah-olah ia bahkan tidak yakin kapan ia diracuni. Kau juga pernah melihat bunga hitam itu. Kemunculannya memicu kekacauan di dunia pegunungan dan laut ini. Reruntuhan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan aku tidak ingat kapan aku diracuni. Racun ini sepertinya muncul secara misterius di dalam diriku, kata Xuan Huang serius. Matanya tegas, ia tampak tidak berbohong. Dan sepertinya juga tidak perlu berbohong. Mungkinkah ini ulah Chang Misi? Dewa Bangau bertanya, selain Chang Misi, apakah ada makhluk lain di alam ilahi kekacauan yang memiliki kekuatan seperti itu? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ia sungguh penasaran, bertanya-tanya apakah ada makhluk lain di alam ilahi kekacauan selain Chang Misi. Ia menduga Zhang Miesi lah yang telah menanam bunga betina, menjerumuskan dunia gunung dan laut ke dalam perangkap maut. Xuan Huang mengangguk, tetapi jawabannya ambigu dan tidak pasti. Namun saat ini, identitas pelakunya tampak tidak relevan. Sebaliknya, mereka perlu menemukan solusi. Apakah altar iblis pemakan jiwa ini masih tumbuh di dunia gunung dan lautan? Tanya Dewa Bangau. Ribuan tahun yang lalu, mereka ada di mana-mana, tetapi pada suatu saat, mereka perlahan menghilang. Aku belum melihat Xuan sejak saat itu. Huang Dao Xiaoyan merenung, mereka hanya mencoba membuat masalah, dan mereka belum sepenuhnya menghancurkan dunia gunung dan lautan. Menurut dunia Sanhai yang bersangkutan, keempat perencana Chang Misi bertanggung jawab. Namun, Kapten Xiaoyan tidak tahu banyak tentang pertemuan Chang Misi. Lagi pula, dunia sensi miliknya awalnya didominasi oleh Ji Geng, tetapi kemudian, Su Tong juga muncul. Tidak ada kepastian, dan mustahil untuk memastikan apakah Chang Misi yang sebenarnya baru saja melakukan ini. Xiao Yan tahu betul bahwa baik Xuan Huang maupun Dewa Bangau tidak dapat melawan Chang Misi. Saat ini,
mereka hanya mampu menyelesaikan insiden yang disebabkan oleh si Chang Neisi. Lagi pula, Zhang Misi tidak akan membunuh secara langsung. Mereka mungkin bisa, tetapi mereka tidak ingin merasa seperti sedang membodohi para dewa. Xiao Yan perlahan-lahan memahami bahwa pertunjukan Chang Misi berarti mereka benar-benar memperlakukan 9 dunia sebagai panggung, dan bagaimana mereka menampilkan pertunjukan sepenuhnya bergantung pada suasana hati mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk Chang Misi adalah melawan gerakannya. Tapi aku percaya bahwa dalam waktu dekat, pasti akan ada waktu untuk menghadapi mereka secara langsung. Suara Xiao Yan tenang, tanpa terlalu banyak emosi, dan dia hanya berbicara perlahan. Xuan Huang segera mendongak, dan matanya bersinar. Melihat Xiao Yan, dia layak menjadi reinkarnasi dari Tuan. Aku mendengar bahwa Tuan itu sangat kuat di masa lalu. Sekarang setelah aku melihatnya, aku tahu bahwa rumor itu tidak salah, dan dia memiliki momentum yang tak kenal takut. Aku suka apa yang dilihat Xiao Yan di mata Xuan Huang. Itu memang kekaguman padanya. Itu adalah emosi dari lubuk hatinya. Berkelahi dan membunuh tidak cocok untukku. Kamu terus berbicara, aku akan pergi dulu, dan masih punya beberapa harta karun untuk dikumpulkan. Kren Immortal berbicara, menggoyangkan tubuhnya, menimbulkan suara berdentang yang membuatnya sulit melihat kedalaman mengerikan yang dimilikinya. Warisan Kren Immortal telah hilang, dan betapa kuatnya dia sebenarnya. Namun, dia menjelajahi berbagai alam bak seorang alkemis, jaringan koneksinya sungguh rumit. Jika seseorang yang kuat dibutuhkan untuk membantu, itu bukan hanya satu panggilan, tetapi 1000. Terima kasih, Kren Immortal, atas bantuanmu. Xuan Huang sangat berterima kasih. Xuan Huang kembali mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Tidak perlu berterima kasih. Aku akan berbaik hati padamu nanti, kata Kren Immortal. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan tubuhnya dan berjalan ke celah spasial. Ngomong-ngomong, Nine, kau bantu dia, dan aku akan membantumu. Bantuan untuk menyelamatkannya seharusnya menjadi milikmu. Ingatlah untuk memurnikan lebih banyak obat. Kata-kata terakhir Kren Immortal terdengar, dan Xiao Yan tersenyum kecut lalu mengangguk. Racunnya telah disingkirkan. Saudara Xiao Yan sekarang akan memanggil klan naga ke klan Phoenix untuk meminta bantuanmu. Xuan Huang memahami keinginan Xiao Yan untuk membantu, dan terlebih lagi mengapa ia begitu bersyukur dan berterima kasih, terutama karena pemahamannya tentang hubungan antar manusia. Xiao Yan mengangguk pelan. Mereka telah membuang banyak waktu, dan situasi Raja Tianzang masih belum diketahui. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menghubungi mereka sesegera mungkin. Sesaat kemudian, ribuan naga raksasa kembali berkumpul di atas klan naga, dan jumlah mereka terus bertambah. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya, mereka praktis keluar dengan kekuatan penuh, dengan mayoritas yang tersisa adalah naga betina. Dengan naga-naga muda di bawah sayap mereka, klan naga dan Phoenix kini harus menghadapi pertempuran yang menentukan. Semua naga, ikuti aku dalam pertarungan. Atas perintah Xuan Huang dari klan Wang Feng, klan naga menyerbu maju dengan kekuatan yang dahsyat. Saat hampir 10.000 naga raksasa meraung di langit, Xiao Yan mendongak dan sekali lagi tertegun. Langit praktis dipenuhi massa gelap, seperti awan hitam yang berputar-putar. Saudara Xiao Yan, kemarilah dan berdiri di atas kepala nagaku.